Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Sedwi pada pelajaran Matematika Peminatan. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mencoba menelaah tentang sudut paruh dan kalian sudah mencatatnya. Pada kali ini, Sedwi akan menjelaskan agar kalian lebih paham apa itu sudut paruh dan bagaimana penggunaannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut paruh. Nah, sudut paruh itu sendiri masih berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang trigonometri analitik. Untuk itu kita lihat bersama-sama. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sudut paruh. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar menelaah sendiri apa itu sudut paruh, kemudian rumus-rumusnya apa saja, kemudian kalian sudah berlatih. Nah, hari ini saya akan mereview dan nanti kita akan coba saya akan mereview ulang terkait dengan pengerjaan soal-soal penggunaan dari sudut paruh tersebut ya. Baik, untuk sudut paruh tersebut memiliki ada 3 rumusnya. Yang pertama adalah sin setengah A. Nah, berarti ini adalah separuhnya dari A, itu adalah plus minus rumusnya akar 1 min cos A dibagi dengan 2. Kemudian untuk yang kedua, cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Kemudian untuk tan itu setengah A sama dengan, nah ini ada 3. Artinya dari 3 ini tergantung penggunaan kita. Jadi kalau trigonometri itu kalau rumusnya banyak tergantung dari penggunaan kita, nanti menyesuaikan dengan soalnya. Maka di sini ada 3. Yang pertama adalah plus minus plus minus 1 min cos A ditambah per 1 plus cos A. Kemudian yang kedua adalah 1 min cos A per sin A. Kemudian yang ketiga adalah sin A per 1 plus cos A. Nah, ini yang kita pakai nanti untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut paruh. Untuk itu, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soal berikut ini. Baik, pada pembahasan soal untuk sudut paruh ini yang pertama jika cos X sama dengan 3/4, maka tentukan nilai dari sin X per 2. Nah, di sini yang kalian perhatikan adalah sin X per 2 atau setengah X. Kalau dirumus di awal kalian menggunakan A, di sini di soal kita menggunakan X, jadi tidak masalah. Kalian tinggal ubah saja, ini hanya sebuah simbol. Maka kita ikuti saja sin setengah X atau X per 2 itu sama. Ini rumusnya adalah akar 1 min cos, karena pakai X maka cos X per 2 ya. Kemudian kenapa yang kita ambil adalah positif? Ini tergantung pada kuadratnya. Kalau sin yang berkuadrat positif kuadrat pertama, karena ini bukan sebuah radian maka kita menggunakan yang positif. Untuk itu tinggal kita masukkan cos X-nya. Akar berarti 1 min 3/4 per 2. Maka kita hasilkan adalah 1 per 1/4 per 2. Jadi 4/4 dikurang 3/4 itu 1/4 per 2. Kemudian kita boleh akar dari 1/4 dikali dengan 1/2. Jadi yang 2 ini bawahnya 1 naik ke atas menjadi akar 1/8. Nah, ini bisa kita keluarkan dari akar. Akar 1 itu adalah 1 dan akar 8 itu adalah 2 per akar 8. Maka kalau per akar 8 menjadi 1/2 akar 2. Nah, jadi 1/2 akar 2 itu adalah nilai dari sin X per 2. Baik, mudah ya untuk soal yang pertama.
Baik, untuk soal yang kedua, ini nilai dari sin 22,5 derajat adalah. Nah, ini di sini ada sin 22,5 derajat. Artinya berarti nanti yang kita pakai adalah 45 derajat. Kenapa? Jadi 2 kalinya dari 22,5. Jadi di sini kita pakai sin 22,5 derajat. Itu akan menjadi bentuk dari ya 1 min cos 45 derajat. Jadi setengahnya dari 45 itu adalah 22,5 derajat per 2. Jadi di sini yang harus kalian memiliki hafalan dari kelas 10 dulu adalah nilai dari cos 45 derajat. Masih ingat kan? Baik, masih ingat. Nilainya adalah 1 min setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Maka di sini per 2. Jadi tinggal kita operasikan. Artinya di sini adalah 2 per 2. Berarti 2 dikurang ya 2 dikurang akar 2 per 2. Ya. Kemudian diper lagi per 2. Kemudian baru ini 2-nya dinaikkan menjadi berapa? 2 min akar 2 per 2 dikali dengan 1 per 2. Jadi menjadi akar 2 min akar 2 per 4. Nah, ini bisa kita keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan menjadi ini sendiri ya. Ini harus sampai bawah. Kita keluarkan, yang di atas adalah akar 2 min akar 2 per akar 4. Ya. Jadi sini saja. Nilainya adalah akar 2 min akar 2 per 2. Jadi bentuk lainnya adalah akar 2 min akar 2 per 2, nilai dari yang kita tanya tadi. Oke, mudah kan ya? Jadi kalau di sini sin 22,5 itu adalah miliknya cos 45 derajat. Baik, soal yang terakhir ya, nomor 3. Saya ambil adalah tentang tan 22 derajat 30 aksen sama dengan berapa. Nah, ini agak spesial ya di sini. Kelihatannya karena kita jarang memakai yang namanya aksen. Nah, kita akan belajar yang namanya aksen itu apa. Jadi kalau dalam radian, dalam putaran itu 1 derajat ya, 1 derajat itu sama dengan 60 ya, 60 menit. Ya, 60 menit. Jadi kalau 60 menit itu kita tulis biasanya 60 aksen ya. Jadi aksen ini bisa dinandakan untuk 60 menit. Kemudian kalau satu aksen itu sama dengan 60 detik. Ya. 60 detik ini biasanya ditulis 60 double aksen ya. Jadi kalau di sini ada 30 aksen ya, 30 aksen artinya kan kalau 30 aksen berarti yang kita pakai adalah setengah derajat. Jadi yang kita pakai kalau di sini ada 30 aksen berarti berapa? Di sini 60 aksen itu 1 derajat. Berarti berapa derajat? Jawabannya setengah derajat ya. Kalau 30 aksen itu setengah derajat. Kenapa? Kalau 1 derajat itu 60 aksen. Nah, dari sini baru kita bisa menyelesaikan soal berkaitan di atas. Nah, jadi kalau tadi kita sudah tahu bahwa 30 aksen itu setengah derajat, maka
Mudah ya, ini berarti menjadi tan 22 derajat 30 aksen itu menjadi sama dengan tan 22 derajat menjadi 22,5 derajat. Nah, ini rumusnya kita sudah punya. Ya, ada 3 tadi, ada 3. Kita pilih salah satu saja. Nah, kita pilih salah satu bahwa tan 22 derajat 22,5 derajat sama dengan akar, ya. Di sini saya pakai yang 1 min cos, ya. Karena di 22,5 derajat kita sudah belajar tadi, yaitu 45 derajat per 1 plus, ya. 1 plus cos 45 derajat. Nah, di sini ingat-ingat nilai dari cos 45 derajat tadi adalah setengah akar 2. Jadi akar 1 min setengah akar 2 per 1 plus setengah akar 2. Akar dari 1 min setengah akar 2 per 1 plus, ya, setengah akar 2 tadi kita bisa operasikan nanti sehingga kita dapatkan 2 min akar 2 per 2 plus akar 2. Nah, kemudian kalian, ya, kalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Bentuk sekawannya menjadi 2 min akar 2 per 2 plus akar 2 dikali dengan bentuk akar sekawannya, yaitu 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Jadi kita mengalihkan dengan bentuk sekawan ini, kita hanya merubah bentuk tetapi tidak merubah nilai. Kenapa? Karena 2 min akar 2 dibagi 2 min akar 2 itu 1. Mengalihkan dengan bilangan 1 itu tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Nah, setelah itu kita kalikan sehingga mendapatkan, ya, bentuknya sama, yaitu berarti 2 min akar 2 ini pangkat 2, ya, per, kemudian ini bentuknya berbeda, maka hasilnya adalah 2, sehingga kita dapatkan, ya, akar dari bentuk yang di atas itu berarti 2 min akar 2 per, ya, akar 2, ya, per akar 2. Kemudian kita bisa pisahkan, yaitu 2 per akar 2 dikurang akar 2 per akar 2, sehingga menjadi 2 per akar 2 dikurang dengan 1. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana, bentuk yang sama dengan tan 22 derajat 30 aksen. Nah, ini sama dengan tadi tan 22,5 derajat. Baik, mudah bukan? Terkait dengan sudut paruh pelajaran kita hari ini. Oke, kalau mudah nanti silakan saya akan memberikan satu tugas, ya, nanti ada terdiri dari 3 soal nanti untuk menguji pemahaman kalian terkait materi tentang sudut paruh. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.